Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang login to Linux. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu Power of VS Safe, yang kedua yaitu Export Import Virtual Machine, yang ketiga yaitu Login to Debian, dan yang keempat yaitu Fixing Debian Resolution. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu Power of VS Safe. Nah, ketika pada VirtualBox itu terdapat dua metode mematikan server yang kita miliki ya teman-teman. Kita coba buka dulu pada virtual machine kita. Nah, ketika kita mau close nih ya teman-teman, itu di sini itu ada beberapa pilihan, yaitu ini mau kita save the machine state atau kita power off the machine. Nah, kalau power off the machine itu kita otomatis nge-shutdown server yang kita punya. Ini jika saya oke, ini servernya langsung mati. Sedangkan kalau save the machine state itu dia akan mematikan servernya, cuman ketika kita running lagi itu servernya akan ada pada tampilan yang sama. Di sini saya akan coba save the machine state terlebih dahulu. Di sini saya coba masukkan perintah ls. Nah, sekarang kita coba matikan menggunakan save the machine state. Nah, lalu kita oke. Nah, kita coba start lagi. Nah, ini dia akan kembali pada tampilan yang sama ya teman-teman, yang ada pada server kita. Nah, nih, masih sama ya teman-teman. Sekarang kita coba power off the machine. Ini nanti akan mati total, jadi nanti ketika kita running lagi, dia itu tidak akan kembali pada tampilan yang sama. Nah, ini kita coba power off the machine, lalu kita oke. Lalu kita coba start lagi. Nah, ini dia akan melakukan booting kembali ya teman-teman. Nah, ini dia kembali ke tampilan awal ketika kita membuat server di video sebelumnya. Kita coba login. Sekarang kita ke materi yang kedua yaitu Export Import Virtual Machine. Nah, pada virtual machine atau VirtualBox atau software hypervisor lainnya seperti VMware Workstation, itu kita bisa melakukan export dan juga import file virtual machine kita. Contohnya, pada VirtualBox saya terdapat satu server atau virtual machine bernama server Nadia. Nah, saya bisa mengekspor ini sehingga nantinya file tersebut akan menjadi file .ova atau file standard virtualization, di mana nanti bisa diimport atau diletakkan pada VirtualBox ataupun software virtual machine lainnya. Nah, jadi ketika kita ekspor akan menjadi file .ova, nantinya file tersebut bisa diimport ke laptop lain ataupun perangkat lain. Juga bisa semisal nih, saya mengekspor melalui VirtualBox, lalu saya import ke software hypervisor lainnya seperti VMware Workstation, itu juga bisa saya import di sana. Jadi, saya bisa mengekspor file kemudian saya import pada aplikasi yang berbeda. Di sini saya sudah mengcloning Ubuntu servernya. Lalu di sini saya ingin mengekspor file Ubuntu server. Ini kita klik kanan,
Lalu kita pilih export to OC. Klik. Lalu ini ada penempatan di mana file virtual machine kita akan diletakkan ya teman-teman. Nah ini sudah ada langsung namanya Ubuntu server.ova ya teman-teman. Tadi kita enter saja ya teman-teman. Lalu ini kita tunggu ekspornya. Nah ini proses pengeksporannya sudah selesai ya teman-teman. Yang nantinya file tersebut itu akan menjadi file standar virtualization atau .ova. Nah tadi filenya saya masukkan ke dokumen ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah ini filenya sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan coba import ke software virtual machine lain atau ke laptop atau ke device kita. Nah, caranya kita tekan 2 kali seperti biasanya kita mengopen aplikasi. Nah, di sini kita disuruh milih di mana kita akan membuka filenya. Nah, di sini saya akan menggunakan VirtualBox Manager. Nah, cuman pada awalnya biasanya itu VirtualBox-nya itu nggak muncul ya teman-teman. Jadi yang muncul itu cuma app lain. Nah, caranya kita scroll ke bawah, lalu kita klik choose an app on your PC. Nah, di sini ketika teman-teman sudah buka filenya itu biasanya akan langsung diarahkan ke disk PC-nya ini. Ini kita pilih yang local disk C. Lalu kita buka yang program files. Lalu kita cari yang namanya Oracle. Nah, ini ya teman-teman, kita buka. Lalu kita buka VirtualBox. Nah, di sini kita cari yang namanya virtualbox.exe yang applications. Lalu kita pilih yang ini, lalu kita open. Karena saya sudah ada, maka saya tidak akan mengopennya ya teman-teman. Jadi ini kita pilih VirtualBox Manager, lalu kita pilih Choose On. Dan di sini namanya yaitu Ubuntu Server 1. Lalu ini kita import saja. Nah, oke teman-teman, ini sedang mengimport dari file.ova ya teman-teman. Kalau import ini prosesnya lebih cepat ya teman-teman. Karena cuma memasukkan data yang sudah ada, sedangkan export yaitu harus menginstal atau mengunduh data dan server yang sudah kita punya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini kita coba start. Apakah filenya sama dengan Ubuntu server atau file yang sudah kita ekspor tadi ya teman-teman. Nah, ini kita coba login. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita berhasil exportnya. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu login to Debian. Nah, ini kita start dulu Debian-nya. Nah, ini kita enter. Nah, ini Nadia Shiva ini merupakan username yang sudah saya buat saat proses instalasi ya teman-teman. Ini enter saja. Nah, ini masukkan sandinya. Enter. Nah, ketika proses instalasi itu kita harus memasukkan 2 password yang berbeda, yaitu password root dan password username. Password yang tadi itu password username-nya. Nah, untuk memperbesar desktopnya kita arahkan kursornya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, lalu ke pengaturan tampilan. Nah, di sini terdapat resolusi yang mana ini itu 4:3 ya teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saya akan menggunakan yang 16:10 ya teman-teman.
Nah, lalu ini terapkan, lalu simpan perubahan. Nah, ini tampilannya sudah lumayan besar ya teman-teman. Jadi ini sangat nyaman untuk dilihat. Ini kita silang saja. Nah, di sini untuk melihat aplikasi apa saja yang terdapat pada Linux kita, bisa kita ke aktivitas terlebih dahulu. Lalu kita bisa cari aplikasi yang ingin kalian gunakan. Kita coba cari terminal. Nah, ini kita klik saja. Nah, jika ini terlalu kecil, teman-teman bisa gunakan perintah ctrl plus shift plus kita coba ctrl plus shift plus. Nah, ini sudah lebih besar ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi yang keempat, yaitu fixing Debian resolutions. Nah, yang mana kita akan memperbaiki resolusi kepada Debian kita. Yang mana sekarang itu untuk Debian kita itu terdapat bar untuk meng-scroll seperti ini. Nah, caranya agar kita tidak perlu untuk scroll melihat ke bawah seperti ini. Nah, kita itu bisa langsung saja untuk meng-full screen-kan pada Debian kita. Nah, jadi kita pilih view, ini view ya teman-teman, view. Lalu kita pilih full screen mode, atau bisa juga menggunakan shortcut yaitu Host F. Kita klik. Nah, lalu kalau misalkan nih kalian tidak mau melihat alertnya seperti ini, bisa di do not show this message again, lalu di switch. Namun di sini saya akan menunjukkan alertnya saja, lalu kita switch. Nah, dia akan langsung full screen seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar tidak ada bar untuk meng-scroll ke bawah lagi. Nah, ketika kita ingin keluar dari full screen seperti ini bisa kursornya bisa diarahkan ke bawah. Pilih yang tengah, ini yang di sampingnya tanda silang, pilih ini. Lalu klik. Nah, ini kita sudah keluar ya teman-teman. Nah, ini saya akan kembalikan lagi pada full screen mode. Saya do not show this message again, lalu saya switch. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.